Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk dapat manusia itu berkelakuan baik, apakah itu dari segi perbuatannya maupun ucapannya ataupun tingkah lakunya, ini tidak serta-merta itu terjadi begitu saja, tuh tidak. Semuanya itu by proses. Maka kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anaknya itu sejak dini diajari hal-hal yang positif. Dikasih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi pendidikan budi pekerti itu sangat penting sekali. Pendidikan akhlak itu sangat penting sekali diajarkan mulai sejak dini. Sejak usia dini. Sejak TK, SD, SMP. Kalau dulu saya salut, ada namanya pendidikan moral Pancasila, PMP ya. Sana kan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang hubungannya dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan sopan santun. Kalau dalam sekolah-sekolah Islam itu ada namanya pendidikan akidah akhlak, ya, juga sama. Bagaimana mendidik orang, mendidik anak-anak manusia ini sejak dini, dikenalkan mana yang baik, mana yang buruk. Namun yang miris sekarang ini, zaman sekarang ini ya sebetulnya saya agak eman-eman lah kalau kita ngomong soal masalah eman-eman ini. Sekarang ini kan pendidikan PMP itu sudah tidak ada ya Mas ya? Sudah tidak ada. Praktis yang namanya pendidikan moral itu diserahkan pada orang tua di rumah. Tidak di sekolah. Ya kalau orang tuanya itu orang tua yang ya mungkin kesibukannya tidak begitu sibuk. Tapi kan zaman sekarang ini kan luar biasa. Orang saling berlomba untuk mencari kehidupan. Maka tidak heran orang tua itu sangat luar biasa sibuknya mencari penghasilan ke sana kemari. Ya. Kemudian juga tidak hanya sebagai orang tua, seorang ayah, termasuk istri juga disibukkan ke sana kemari untuk mencari penghidupan. Karena memang persaingannya makin ketat zaman sekarang ini. Beda dengan zaman waktu saya kecil dulu. Ya. Artinya kalau hidup di kampung itu dengan mengandalkan perkebunan, kebun yang ada di kampung, yang dengan adanya sawah dan sebagainya, dengan hidup sederhana, tidak begitu untuk kesibukan itu. Artinya bisa mengatur waktunya lebih enak. Maka banyak sekali waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan dalam keluarga, sehingga bisa melakukan tausiah atau pendidikan akhlak pada anak-anak kita. Kalau zaman sekarang kan ya agak berbeda. Seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dengan kesibukan yang demikian rupa, ya, apalagi sekarang ditunjang dengan adanya teknologi seperti sekarang ini kita punya Android dan seterusnya lah, yang jenis itu. Kadang-kadang orang sibuk masing-masing, sendiri-sendiri kan, ya, semuanya melihatnya ya sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Ya, istri yang sukanya ya lihatnya itu, suami yang sukanya ini ya lihatnya ini. Anak-anak kadang ya dibiarkan. Arti dibiarkan tuh tidak begitu diperhatikan. Mau lihat apa di HP mungkin saja tidak terperhatikan dengan baik. Maka untuk melakukan pendidikan moral di keluarga ini sekarang ini mungkin saja mulai berkurang.
Maka tidak heran yang timbul sekarang ini banyak sekali anak-anak atau remaja-remaja kita yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Banyak. Melakukan tawuran. Kadang-kadang terjerumus di hal-hal yang tidak benar. Mabuk-mabukan. Narkoba. Dan seterusnya. Ya kadang-kadang kita lebih miris lagi adalah apa? Akhlak ini loh. Ya, akhlak itu wah sekarang ini kok boleh dikatakan sangat jarang sekali kalau kita melihat anak berhadapan dengan orang tua atau seorang anak lewat di hadapan orang yang lebih tua, itu seperti zaman dahulu. Ya, artinya menghormati, munduk, nuwun sewu, permisi. Ini sepertinya sudah sangat jarang. Kecuali anak-anak tersebut memang diajari pendidikan-pendidikan agama atau moral yang baik. Kita lebih banyak melihat anak-anak itu ya seperti tadi, lewat atau lewat saja. Tidak ada kalimat permisi atau nuwun sewu orang Jawa itu, atau munduk. Ini kan sebetulnya adalah dampak dari kurangnya pendidikan moral. Kurangnya budi pekerti. Kalau udah seperti ini, sangat sulit untuk merubah satu keadaan itu menjadi lebih baik lagi. Maka tidak heran sekarang banyak juga siswa atau murid yang berani sama gurunya. Apa yang disampaikan gurunya dibantah. Karena mungkin saja tidak cocok. Atau bahkan sampai bertengkar sama gurunya, Masya Allah. Ada juga yang sampai gelut sama gurunya gitu kan. Pernah dengar kita berita seperti itu. Ini karena kurangnya moral. Kalau zaman dahulu, zaman ya saya sekolah, boro-boro yang namanya berani sama guru. Berhadapan dengan guru saja kita merasa ajrih. Ajrih itu apa ya? Ajrih itu segan. Ya, ajrih itu segan. Jadi kita lewat di hadapan guru aja sudah menunduk. Selamat pagi, selamat siang. Ya, ada yang assalamualaikum, monggo dengan berbagai macam salam yang biasa dilakukan. Kalau kita melakukan kesalahan di dalam sekolah, dalam melakukan pelajaran, biasanya kan seorang guru itu memberikan satu hukuman. Zaman dulu tuh memberikan hukuman tuh buat siswa itu adalah menjadi suatu hal yang memang bahwa apa yang dilakukan guru itu adalah sesuatu hal yang mendidik. Dulu pada waktu saya mengaji salah, seorang guru ngaji itu untuk mengingatkan supaya besoknya lagi itu jangan sampai lupa, sampai salah. Kadang-kadang dengan penggaris kecil itu ya mukul, tapi bukan mukul untuk nyakitin ya maksudnya, untuk memberi pengingatan. Nah, coba dilakukan zaman sekarang, Masya Allah, ya. Anak bisa berontak, siswa bisa berontak. Bahkan yang lebih miris lagi kadang-kadang orang tuanya ikut-ikutan. Sehingga pernah dengar juga berita yang sampai seorang guru diperkarakan gitu ya. Seorang ustadz diperkarakan, seorang guru diperkarakan karena melakukan satu hukuman disiplin misalnya. Ya itu semua sebetulnya apa sih? Kembali lagi adalah pada moral, pada akhlak, pada budi pekerti. Kalau anak itu mengerti akan budi pekerti, maka tidak akan mungkin berani untuk sesuatu hal yang negatif. Pada saat diberi pelajaran, pada saat diberi tuntunan yang baik, dan si anak itu melakukan satu kesalahan,
dan mendapat hukuman, apakah hukumannya itu merupakan hukuman secara lisan maupun hukuman secara fisik yang tidak menyakitkan, itu si anak akan menerima dan menjadi satu hal yang memicu dirinya untuk jauh lebih baik. Nah, zaman dulu begitu, bukan sebaliknya. Ya kita nih orang-orang tua seperti kita yang sudah sepuh-sepuh seperti kita ini, seperti saya, semuanya sudah pernah merasakan lah bagaimana waktu kita dididik dulu pada saat kita sekolah maupun pada waktu kita di madrasah maupun di pesantren. Ya, alhamdulillah hasilnya mungkin baik gitu ya. Karena menjadi satu cambuk pelajaran buat diri untuk semakin berusaha lebih baik. Semakin berusaha pintar. Maka itu kembali lagi pada pendidikan moral. Kalau moral kita baik, Pak, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.